Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, asatidzah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan majlis sama wa ta'liq ala at-tajrid as-sharih yang merupakan ringkasan Sahih Bukhari yang paling bagus di antara ringkasan-ringkasan Sahih Bukhari yang lain. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Dan masalah seperti ini bisa dibaca pada kitab Ar-Risalah Al-Mustatrafah yang bicara tentang kitab-kitab dan mana yang terbagus dari kitab-kitab tersebut. Karya seorang ulama dari Fas atau dari daerah Al-Maghrib, Maroko, Al-Qattani. Kita sudah sampai pada kitab apa ini? Kusuf ya? Apa? Sekarang kusuf ya. Baik. Qala al-muallif bisanadil muttasil ila al-muallif al-imam az-Zabidi rahimahullahu ta'ala qala kitabul kusufi, kitab tentang gerhana. Hadis dalam kitab saya 565 mungkin beda dengan kitab yang ada pada antum. Wa bihi ilaihi qala an Abi Bakrata radhiyallahu anhu qala kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fankasafat asy-syamsu faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yajurru ridaahu hatta dakhala al-masjida fadakhalna فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس فقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. Sesungguhnya matahari dan bulan tidaklah menjadi gerhana karena matinya seseorang. Maka jika kalian melihat keduanya, maka salatlah, berdoalah sampai tersingkap apa yang ada pada kalian, yaitu gerhana tersebut. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya salat gerhana matahari total. Karena pada waktu itu yang terjadi pada tahun 10 Hijriah adalah gerhana matahari total dan Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan salat gerhana matahari. Adapun gerhana matahari sebagian maka tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi tetap disyariatkan berdasarkan sabda Nabi, yaitu beliau mengatakan fa idza raaitum syai'am minhuma, kalau kalian melihat sesuatu dari gerhana tersebut, sebagaimana dalam hadis yang lain, bukan dalam hadis ini. Adapun gerhana bulan, maka juga disyariatkan salat padanya tidak berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi berdasarkan sabda Nabi ini. Beliau menyebutkan matahari dan bulan, lalu beliau mengatakan kalau kalian melihat keduanya, berarti gerhana matahari dan bulan. Maka ringkasnya gerhana matahari total, salat gerhana matahari total itu dalilnya sabda Nabi dan perbuatan Nabi. Adapun selain itu, baik gerhana matahari sebagian atau gerhana bulan, maka dalilnya hanyalah sabda Rasul, bukan perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun Imam Ibnu Hibban menulis di dalam kitab tarikhnya bahwasanya pernah terjadi gerhana matahari bulan pada tahun 5 Hijriah, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak orang-orang untuk salat gerhana padanya. Tetapi riwayat ini saya tidak mengetahui sanadnya sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Yang masyhur salat gerhana Nabi hanya satu kali, yaitu pada tahun 10 Hijriah
pada saat kematian putra beliau Ibrahim, putra dari Maryah radhiyallahu anha. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, an Abi Bakrah. Bakrah itu artinya adalah kerean. Dia disebut Abu Bakrah karena turun dari kerean pada saat Nabi mengepung benteng Taif. Kemudian dia turun dari benteng tadi dengan kerean, kemudian masuk Islam. Maka ketika datang kepada Nabi, beliau mengatakan, kamu bapaknya kerean, Abu Bakrah. Kemudian ingkasafatas syamsu menunjukkan bahwa untuk gerhana matahari disebut khusuf pakai kaf. Adapun gerhana bulan maka disebut khusuf dengan kha, sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wa khasafal qamar. Meskipun khusuf dan kusuf boleh juga dibolak-balik, yaitu untuk matahari maupun bulan sama saja. Kemudian di sini Nabi yajurru rida'ah, menyeret selendangnya. Ini bukan dalil bolehnya isbal karena Nabi melakukannya tidak disengaja. Beliau melakukannya karena tergesa-gesa saking dahsyatnya kondisi ketakutan beliau melihat gerhana ini, khawatir kiamat, sehingga kainnya jadi terseret di tanah, dan ini bukanlah isbal yang diharamkan karena isbal yang diharamkan adalah yang disengaja. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa salat gerhana berjamaah, fa shalla bina. Tetapi salat gerhana berjamaah bukanlah syarat. Maka salat gerhana sendiri tidak ada masalah. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa salat gerhana itu raka'ataini, hanya 2 rakaat. Tetapi menurut sebagian ulama, apabila sudah selesai salat gerhana 2 rakaat, ternyata gerhana masih belum selesai, maka diperbolehkan kita untuk menambah salat lagi karena Rasulullah mengatakan dalam hadis ini, fasallu hatta yukshaf. Salatlah sampai tersingkap. Berarti selama belum tersingkap, salat lagi, salat lagi, salat lagi. Hadis 566. Wa fi riwayatin anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakinna Allah ta'ala yukhawwifu bihi ma ibadah. Tetapi Allah membuat takut dengan gerhana tadi kepada hamba-hambanya. Maka salat gerhana, terjadinya gerhana itu ada iradah syar'iyah dari Allah Subhanahu wa taala, kehendak yang syar'i dari Allah, yaitu supaya hamba-hambanya mengetahui kemahakuasaan Allah sehingga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis 567 dalam kitab saya, wa fi riwayatin al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala kasafatis syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma mata Ibrahim. Yang dimaksud Ibrahim di sini adalah Ibrahim putra Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Maryah yang wafat pada tahun 10 Hijriah pada usia 1,5 tahun. Dan Rasulullah tidak pernah memiliki anak laki-laki yang hidup sampai usia balik. Dan Rasulullah bersabda, seandainya Ibrahim ini bisa hidup sampai dewasa, niscaya dia akan menjadi seorang nabi. Tapi Allah sudah menetapkan bahwa tidak mungkin ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nasu kasafatis syamsu li mauti Ibrahim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud qala di sini beliau berceramah setelah salat gerhana. Inna syamsa wal qamara la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aitum fasallu wad'ullah. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya setelah salat gerhana untuk khutbah. Tetapi masalah ini khilafiyah. Menurut mayoritas ulama, tidak disyariatkan khutbah setelah salat gerhana. Pertama, waalaikumsalam. Karena Rasulullah tidak menyuruh khutbah, beliau hanya menyuruh untuk salat dan berdoa. Yang kedua, karena Rasulullah ceramahnya ini semata-mata karena mendengar orang-orang mengatakan satu kebatilan. Maka beliau ingin meluruskan kebatilan ini. Menyelisih pendapat mayoritas ulama mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa
disyariatkan setelah salat gerhana untuk khutbah. Jadi di sini mazhab Syafi'i bertentangan dengan 3 mazhab yang lain, Hanafi, Maliki, Hambali. Nah, kita di Indonesia pakai mazhab Syafi'i, maka kita menggunakan khutbah setelah salat gerhana. Dan mazhab Syafi'i dalam hal ini sangat kuat sekali karena faktanya pertama Rasulullah SAW berkhutbah setelah salat gerhana. Ini tidak bisa dipungkiri. Yang kedua, khutbah beliau dalam salat gerhana ternyata tidak hanya memberantas perkataan batil tadi, tapi beliau bicara masalah-masalah yang lain banyak. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwa ceramah beliau semata-mata untuk meluruskan ucapan orang-orang, karena faktanya beliau bicara banyak pada saat ceramah tersebut, bicara tentang surga, neraka, dan sebagainya. Hadis berikutnya, wa fi riwayatin an Aisyah radhiyallahu anha qalat khasafatis syamsu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dalil bahwa kadang-kadang gerhana matahari disebut khusuf dengan kha. Fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nas faqama fa atala al-qiyama. Ini menunjukkan bahwa salat gerhana dipanjangkan. Panjangnya menurut mazhab Syafi'i untuk rakaat pertama, takbir pertama seperti membaca surat Al-Baqarah. Thumma raka'a fa atala ruku'a, thumma qama fa atala al-qiyama. Kemudian setelah rukuk panjang, berdiri lagi yang kedua. Nah, berdiri lagi yang kedua ini mazhab Syafi'i mengatakan seperti membaca surat Ali Imran. Wa huwa dunal qiyamil awal, berarti lebih sedikit atau lebih pendek dari berdiri yang pertama. Thumma raka'a fa atala ruku'a wa huwa dunal ruku'il awal, thumma sajada fa atala sujuda. Di sini tidak disebutkan i'tidal, tetapi tentu saja i'tidalnya dilakukan setelah rukuk. Maka mazhab Syafi'i mengatakan i'tidal itu adalah ruknun qasir, rukun yang pendek, sehingga tidak disebutkan dalam hadis ini. Ada 2 rukun yang pendek di dalam salat. Yang pertama adalah i'tidal, yang kedua adalah duduk di antara 2 sujud. Karena 2 perbuatan tadi hanya seperti pemisah. Jadi i'tidal itu sebagai pemisah antara 2 sujud, yaitu sujud yang pertama berupa rukuk, rukuk itu disebut sujud juga. Kemudian sujud yang kedua ya sujud betulan. Dan duduk di antara 2 sujud jelas itu adalah pemisah di antara 2 sujud yang hakiki, maka karena fungsinya sebagai pemisah tidak perlu panjang-panjang. Meskipun ini masalah khilafiyah. Menurut sebagian ulama bahwasanya i'tidal dan duduk di antara 2 sujud itu boleh saja dipanjangkan. Tapi mazhab Syafi'i tidak menghasung untuk memanjangkan i'tidal dan duduk di antara 2 sujud. Sehingga seandainya kita salat tahajud malam, duduknya sujudnya lama, rukuknya lama, maka i'tidalnya enggak usah lama, duduknya tidak usah lama menurut mazhab Syafi'i. Bahkan sebagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan kalau rukun pendek dipanjangkan salatnya batal. Nah, ini kata-kata ini yang kita tidak sepakat karena faktanya Rasulullah pada saat salat tahajud beliau i'tidalnya lama seperti lamanya ruku. Yaitu beliau mengatakan li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu diulang-ulang terus sampai lama sekali. Kemudian thumma fa'ala fi raq'ati tsaniyah mithla ma fa'ala fil ula thumma insarafa wa qad injalatis syamsu fa khataba an-nasa fa hamidallaha wa athna 'alaihi thumma qala. Nah, ini jelas-jelas disebutkan khataba, Nabi berkhutbah. Dan di sini disebutkan aktivitas Nabi dalam khutbahnya sama dengan khutbah biasanya, yaitu hamidallah wa athna 'alaihi. Maka ini semuanya menguatkan mazhab Syafi'i bahwasanya disyariatkan khutbah setelah salat gerhana. Thumma qala inna asy-syamsa wal qamara ayatan min ayatillahi la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aitum dzalika fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya sedekah pada saat salat gerhana, pada saat terjadi gerhana. Karena as-shadaqatu taruddul bala, sedekah menolak bala.
Sehingga karena Nabi mengkhawatirkan adanya bala, yaitu dari tanda-tanda gerhana tadi, maka beliau perintahkan untuk sedekah. Dan kalimat as-sadaqah taruddul bala itu bukan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi perkataan ulama yang diambil dari sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ubahnya seperti ucapan arkanul islami khamsah. Rukun Islam ada 5, itu bukan ucapan Nabi, tapi itu hanya ucapan ulama yang bersumber dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan mengatakan qala Rasulullah as-sadaqah taruddul bala, karena tidak ada satupun hadis dawawinus sunnah yang menyebutkan hal tersebut. Dan kalau ada yang membuktikan bahwa ada kitab-kitab hadis dawawinus sunnah yang mu'tabar yang mengatakan qala Rasulullah as-sadaqah taruddul bala, insyaallah saya bayar 1 juta insyaallah. Karena saya berterima kasih sudah membantu menemukan hadis tersebut dalam kitab dawawinus sunnah. Tapi kalau hanya di koran dan sebagainya, maka itu sesuatu yang biasa orang-orang tanpa dasar ilmu mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Ini contoh khutbah Nabi yang sama sekali tidak berkaitan dengan perkataan batil yang diucapkan oleh orang-orang pada saat itu, yaitu larangan melakukan zina karena Allah akan sangat marah terhadap pelakunya. Dan zina itu adalah dosa urutan ketiga. Yang pertama adalah syirik, yang kedua adalah membunuh, yang ketiga adalah zina. Dalilnya di akhir surat Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun." Meskipun ada khilafiyah di antara para ulama tentang urutan dosa. Hadis berikutnya di kitab saya 569, wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala lamma kasafatis syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nudiya innas salata jami'atun. Boleh juga dibaca anis salatu jami'atun. Kalau dibaca an itu maksudnya tafsir dari kata-kata nudiya. Berarti yang diucapkan as-salatu jami'ah. Tapi kalau dengan riwayat inna, ya berarti semuanya dibaca ya. Inna salata jami'ah. Sesungguhnya salat itu adalah berjamaah. Jami'ah maksudnya dzatu jamaah. Jadi ada isim fa'il, fa'ilah, yang maknanya adalah dzatu fi'lin. Termasuk di sini. Jami'ah ay dzatu jamaah. Sesungguhnya salat itu berjamaah. Maksudnya mari melakukan salat berjamaah, yaitu salat gerhana. Dan hadis ini menunjukkan disyariatkannya mengucapkan as-salatu jami'ah untuk mengundang salat gerhana. Tidak disebutkan berapa kali, maka orang-orang yang biasanya membaca 3 kali itu tidak harus 3 kali. Tapi 3 kali juga tidak ada masalah, karena tujuannya adalah untuk memanggil, sehingga kalau dipanggil 1 kali belum cukup, boleh diulang sampai 3 kali. Adapun as-salatu jami'ah pada salat Id, maka diperselisihkan oleh para ulama. Mazhab Syafi'i mengatakan disyariatkan atau mustahab untuk as-salatu jami'ah pada salat Id, tapi dalilnya hadis mursal, yaitu hadisnya Zuhri. Zuhri tidak pernah ketemu dengan Nabi, dia meriwayatkan dari Nabi, berarti hadisnya mursal. Adapun mazhab Hambali tidak mensunnahkan untuk membaca as-salatu jami'ah pada salat Id. Monggo Ustaz. Nah, saya tidak mengetahui adanya penjelasan para ulama dalam hal ini, tapi ala kulli hal tujuannya adalah untuk memanggil. Sehingga kalau as-salatu jami'ah, orang-orang sudah kumpul, ya sudah, langsung aja. Tapi kalau as-salatu jami'ah, orang-orang belum kumpul, nah berarti ditunggu kumpulnya. Kalau di masa Nabi, ini orang-orang belum kumpul, karena memang salat gerhana pertama kali. Sehingga setelah dikumandangkan as-salatu jami'ah, ya kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan salat bersama orang-orang yang ada, sementara yang lain-lain nyusul. Ada sebagian sahabat Nabi yang masih main panah, itu berlatih panah.
kemudian karena mendengar as-salatu jami'ah, panahnya dia tinggalkan, dia datang ke masjid, ternyata melihat Nabi sholat, nah dia ikut gabung sholat. Hadis berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna yahudiyatan ja'at tas'aluha maksudnya minta makanan itu. Faqalat laha a'adzakillahu min adzabil qabr. Nah, ini bagusnya Yahudi tadi setelah dikasih sesuatu dia mendoakan kebaikan kepada Aisyah supaya dilindungi dari siksa kubur. Fasa'alat Aisyah Rasulullah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu'adzabun nasu fi kuburihim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'idzan billahi min dzalik. Maksudnya ultu a'idzan billahi min dzalik. Saya berlindung kepada Allah dari hal itu. Thumma dzakarat hadits al-kusufi thumma qalat fi akhirih thumma amarahum ay yata'awwadhu min adzabil qabr. Jadi siksaan kubur itu betul-betul ada. Sebagian kelompok sesat mengatakan bahwasanya siksa kubur hadis-hadisnya adalah khabar ahad. Dan khabar ahad tidak bisa digunakan dalam bab akidah. Ini adalah perkataan ahli bid'ah. Adapun keyakinan kita ahlus sunnah bahwasanya al-haditsu hujjatun binafsih. Hadis itu adalah merupakan hujjah sendiri meskipun dia khabar ahad. Enggak ada masalah baik dalam bab akidah, baik dalam bab syariah, baik dalam bab adab, semuanya adalah khabar ahad dapat diterima ketika dia sahih. Maka kita meyakini 100% adanya adzabul qabr. Hadis berikutnya, an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma annahu dzakara. Enggak ada kata-kata annahu tapi cara membacanya seperti itu. Annahu dzakara hadits al-kusufi bitulihi thumma qala ra'aynaka tanawalta syai'an fi maqamika. Tanawala mengambil. Thumma ra'aynaka ka'ka'ta ay ta'akharta mundur. Faqala sallallahu alaihi wasallam inni ra'aitul jannata fatanawaltu unqudan, satu dompolan. Walau asabtuhu la akaltu minhu ma baqiyatid dunya. Kalau saya bisa mengambilnya, pasti kalian bisa memakannya selama masih ada dunia, karena dompolan buah tadi dari surga. Wa uritun nara falam ara manzaran kal yaumi qattu afdha, ay akbah, yang lebih buruk. Wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa. Qalu bima ya Rasulullah? Qala bi kufrihinna. Qila yakfurna billah? Qala yakfurna al-ashir, ay az-zawj. Mereka mengkufri suaminya, wa yakfurnal ihsan. Law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra al-kullahu thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qattu. Ini dalil yang kedua yang menunjukkan kuatnya mazhab Syafi'i bahwa Nabi melakukan betul-betul khutbah setelah salat gerhana karena isinya tidak hanya mengomentari perkataan batil tadi, tapi juga bicara tentang surga dan neraka. Hadis ini menunjukkan bahwa ketika salat gerhana, Nabi itu maju kemudian mundur. Nah, pada saat maju itu sahabat juga ikut maju. Pada saat mundur, para sahabat juga ikut mundur-mundur. Jadi safnya mundur semuanya, maju semuanya gitu. Maka ini menunjukkan bahwasanya gerakan di dalam salat yang sedikit tidak membatalkan salat sama sekali, meskipun gerakan tadi tidak termasuk gerakan-gerakan salat. Kemudian Nabi ditanya, kenapa engkau maju mundur ya Rasulullah? Beliau mengatakan, pas maju itu saya lihat di depan saya ada buah surga, saya ingin ambil. Apakah jadi diambil oleh Nabi? Tidak. Karena Nabi mengatakan, kalau saya bisa mencapainya, berarti enggak jadi diambil. Beliau mengatakan, kalau bisa diambil, kalian bisa makan selama seumur hidupnya dunia. Kenapa? Karena sifat buah jannah, itu kalau dipetik satu akan keluar dua. Sehingga semakin dipetik semakin banyak. Kita petik 10 keluar 20. Dipetik 20 keluar 40. Terus bertambah. Maka tidak akan habis. Maka Nabi mengatakan ma baqiyatid dunya. Dalilnya bisa dilihat di dalam kitab Al-Jami' Shaghir dengan kata kunci idza naza'a.
Innar rajula, sesungguhnya seseorang, idza naza'a thamratan minal jannah, kalau memetik buah surga, adat makanaha ukhra, kembali di tempat yang dipetik tadi buah yang lain. Dalam hadis yang lain, mislaha, kembali 2 kali lipatnya. Maka dipetik 1, kembali 2. Hadis riwayat Tabarani dan rawi-rawinya thiqah, atau rawi-rawinya atau sanadnya sahih. Adapun ketika mundur, maka Rasulullah gara-gara melihat neraka. Dan ini sekaligus menunjukkan dalil bagi ahli sunnah wal jamaah bahwa surga dan neraka sudah ada. Sehingga kadang-kadang muncul gambarannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya surga dan neraka belum ada. Itu adalah akidah yang sesat, tidak sesuai dalil-dalil yang sangat banyak. Hadis berikutnya, wa an Asma radhiyallahu anha qalat laqad amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil ataqah fi kusufis syamsi. Nabi menyuruhkan memerdekakan budak pada saat gerhana matahari. Memerdekakan budak ini semakna dengan sedekah, maka as-sadaqah taruddul bala. Sedekah bisa menyebabkan menolak bala, maka diperintahkan untuk memerdekakan budak. Dan memerdekakan budak bukan sesuatu yang dihapus dalam Islam, sehingga bisa saja berulang lagi ketika ada perang dengan orang-orang kafir, akan muncul perbudakan lagi. Berikutnya, wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala khasafatis syamsu faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fazi'an yakhsha an takuna as-sa'ah. Rasulullah melihat gerhana maka khawatir terjadi kiamat. Ini menunjukkan sangat dahsyatnya khasyah yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Dan pernah terjadi seperti ini pada guru kami Al-Ustadz Mudzakir hafizahullah taala ketika mengajar di Pelumpang. Pada waktu itu sore hari. Kemudian lupa saya sore hari atau pagi hari. Ala kulli hal pada waktu itu terbit matahari. Nah, kemudian terlihat dari kaca. Maka karena terlihat dari kaca, iya berarti pagi hari ya. Pagi hari terlihat dari kaca, maka beliau mengira bahwa ini matahari terbit dari barat. Maka langsung beliau merah mukanya, ketakutan sekali. Tapi setelah mengetahui bahwasanya ternyata itu hanya gambar di kaca, nah, beliau jadi tenang lagi. Nah, seperti inilah para ulama kita, mereka betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'atal masjida fasalla bi atwali qiyamin wa ruku'in wa sujudin. Nah, di sini diperhatikan yang disebutkan hanya berdiri, rukuk dan sujud. Sementara i'tidal dan duduk di antara dua sujud tidak disebutkan, maka ini dalil mazhab Syafi'i bahwa dua itu adalah ruknun qasir. Sehingga perlu kita berhati-hati di dalam menyikapi perkataan para ulama fikih. Jangan tergesa-gesa mengatakan enggak ada dalil, enggak ada dalil. Karena ini saya menceritakan diri saya sendiri. Dulu ketika masih belum mengetahui masalah ini, maka saya mengatakan mazhab Syafi'i katakan rukun qasir ini tanpa dalil sama sekali. Ternyata ada dalilnya, yaitu hadis ini. Qiyamin wa ruku'in wa sujudin. Nah, tidak disebutkannya. I'tidal berarti apa? Ruknun qasir. Meskipun sebagian tidak menerima sebagai dalil, ya silahkan aja. Tapi ala kulli hal mereka ngomong ada dalilnya. Ra'aituhu qattu yaf'aluhu wa qala hadhihi al-ayat allati yursilullahu la takunu li mauti ahadin wala li hayatihi walakin yukhawwifullahu bihi ibadah fa idza ra'aitum syai'an min dzalika. Nah, ini kata-kata syai'an min dzalik, ya, sesuatu dari gerhana. Maka gerhana matahari tidak harus total, ya. Gerhana matahari sebagian pun tetap kita disyariatkan untuk salat gerhana meskipun tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fafza'u ila dzikrihi wa du'aihi wa istighfarihi. Maka salat gerhana tidak wajib, yang penting kita melakukan apa yang disebutkan di sini. Boleh zikir, boleh doa, boleh istighfar. Seandainya gerhana bulan terjadi pada malam hari jam 12, tidak ada orang yang salat gerhana, nah, maka kita bebas, boleh salat sendiri, boleh juga membaca zikir, istighfar dan sebagainya tadi.
Kemudian salat gerhana itu ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa hadis yang sahih cuma satu. Sehingga tidak ada cara yang lain dari salat gerhana. Kecuali satu cara saja. Cara yang dimaksud adalah yang disebutkan pada hadis berikutnya ini 574. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat jaharun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi salatil khusuf bi qiraatih fa idza faragha min qiraatihi kabbara faraka'a wa idza rafa'a min ar-rak'ati qala sami'allahu liman hamida rabbana walakal hamdu thumma yu'awidul qira'ata fi salatil kusufi arba'a raka'atin fi rak'ataini wa arba'a sajadatin. Inilah yang dianggap paling sahih, yaitu 4 kali ruku' di dalam 2 rakaat dan 4 kali sujud. Ini pendapat yang pertama, bahwasanya hadis tentang cara salat gerhana hanya ada satu yang sahih. Pendapat yang kedua mengatakan, hadis salat gerhana yang sahih tidak hanya satu, tapi ada beberapa. Sehingga maksudnya adalah boleh kita memilih cara-cara yang beraneka ragam dari hadis-hadis yang sahih tersebut. Nah, salah satu cara yang sahih menurut sebagian ulama tadi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalau kalian melihat gerhana, fasallu ka ahdathi salatin sallaitumuha minal maktubah." Maka salatlah seperti paling terakhirnya salat wajib yang kalian lakukan. Ini hadis riwayat Abu Dawud di dalam kitab Sunan. Maka salat gerhana apabila dilakukan setelah subuh sampai zuhur berarti 2 rakaat persis subuh. Kalau dilakukan setelah zuhur atau setelah asar maka berarti 4 rakaat persis zuhur. Kalau dilakukan setelah maghrib berarti 3 rakaat persis maghrib. Kalau dilakukan setelah isya maka 4 rakaat persis isya. Artinya kalau siang ya tanpa jahar, kalau malam juga pakai jahar. Pada zuhur ya persis zuhur. Berarti 4 rakaat tanpa jahar. Pada maghrib berarti ya 3 rakaat dengan jahar. Dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hazm maupun ulama-ulama yang lain. Tetapi ada juga para ulama yang mendhaifkannya, di antaranya adalah Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Saya termasuk yang mengikuti yang mensahihkan, sehingga kadang-kadang saya salat gerhana 3 rakaat yaitu kalau dilakukan ba'da maghrib. Dan ini sangat bagus untuk kita terapkan di tempat-tempat pesantren sehingga para santri juga mengetahui adanya sunnah yang lain dalam hal ini. Jadi bedanya salat gerhana 2 rakaat dengan 4 ruku' ini dalilnya adalah fi'il atau perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau salat gerhana yang 3 rakaat atau 2 rakaat tadi atau 4 rakaat itu dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Tapi dua-duanya adalah sunnah baik sabda maupun fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini mengandung beberapa masalah. Masalah yang pertama jaharun Nabi. Nabi menjaharkan. Padahal ini salatnya adalah apa? Gerhana matahari. Berarti salat gerhana itu mau gerhana bulan maupun matahari semuanya jahar. Dan ini pendapat minoritas ulama mazhab Hambali. Adapun jumhur ulama berpendapat salat gerhana itu sama dengan salat sunnah yang lain. Kalau malam itu jahar, kalau siang itu bacaannya tidak jahar. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan mazhab Syafi'i. Nah, kita meskipun hidup di Indonesia, tetapi rata-rata faktanya kita meskipun salat gerhana matahari tetap kita bacaannya dijaharkan, itu sesuai dengan mazhab Hambali. Enggak ada masalah karena hadisnya sahih. Adapun mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwasanya salat gerhana matahari tidak jahar, dalilnya apa? Atau mayoritas ulama yang mengatakan tidak jahar, dalilnya apa? Dalilnya hadis Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah salat gerhana, maka saya perkirakan beliau membacanya panjangnya seperti Al-Baqarah.
Kata para ulama, kalau suaranya terdengar, maka tidak perlu diperkirakan. Ya sudah langsung aja ngomong, itu bacaannya Al-Baqarah. Tapi karena diperkirakan menunjukkan bahwa bacaannya nggak kedengar. Maka hadis tersebut sahih, tetapi bisa kita jawab ya. Ibnu Abbas masih anak-anak. Sehingga ya biasanya anak-anak salatnya di belakang, apalagi ini salat gerhana matahari total, hampir semua sahabat ikut, bahkan perempuan-perempuan juga ikut. Nah, pasti anak kecil nggak dapat tempat kecuali di belakang. Sehingga wajar kalau Ibnu Abbas tidak mendengarnya. Adapun Aisyah, meskipun dia perempuan, dia mendengar suara Nabi karena salatnya di kamar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini mihrabnya Nabi, kamarnya Nabi di sampingnya sini. Nah, Aisyah salatnya di mihrab di kamarnya Nabi itu, sehingga mendengar suara Nabi, sehingga dia mengatakan jahara. Dan kita punya kaidah al-mutsbit muqaddam 'ala nafi. Yang mengisbatkan atau menetapkan lebih didahulukan daripada yang menafikan. Nah, maka hadis Ibnu Abbas tadi menafikan adanya jahar, tapi hadis Aisyah ini mengisbatkan adanya jahar. Dan isbat didahulukan daripada nafi. Kemudian dalam hadis ini disebutkan wa idza rafa'a min ar-rak'ah qala sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Jadi ketika bangkit dari ruku itu ucapannya bukan Allahu Akbar, tapi sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Hanya saja setelah itu kemudian membaca surat lagi, yaitu pada takbir yang kedua dan takbir yang keempat. Jadi rukuk pertama kemudian bangkit, nah itu bangkitnya bukan Allah Akbar tapi sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Nah, kemudian baca surat lagi. Di sini disebutkan yu'awidul qiraah. Beliau mengulangi bacaan. Nah, bacaan di sini diperselisihkan oleh para ulama. Apakah membaca surat Al-Fatihah lagi ataukah tidak perlu Fatihah tapi langsung surat? Madhab Syafi'i membaca surat Al-Fatihah lagi. Karena kata-kata al-qiraah di dalam salat itu biasanya bermakna Al-Fatihah. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang lain. Ya. Nanti bisa dicek lagi, antum baca hadis-hadis yang menyebutkan kata-kata al-qiraat. Ya. Ternyata di situ maksudnya adalah apa? Al-Fatihah. Tapi seandainya tidak membaca Al-Fatihah, tidak ada masalah. Karena ada ulama yang berpendapat seperti itu. Dan salatnya sah. Karena toh rakaat tersebut sudah ada Fatihahnya, yaitu pada takbir yang pertama. Kemudian karena rukuknya 2 kali, maka para ulama mengatakan rukuk yang mu'tabar itu adalah rukuk yang pertama. Sehingga kalau seseorang terlambat dari rukuk yang pertama, meskipun dia menemui Fatihah pada takbir yang kedua, rakaat tersebut tetap terlambat. Adapun yang tidak disebut terlambat adalah apabila mendapati rukuk yang pertama bersama imam. Man wajada rak'ah wajada shalah. Siapa yang mendapati ruku' berarti mendapati rakaat tersebut, yaitu ruku' yang pertama dari salat gerhana. Dari setiap rakaatnya. Karena ruku' kedua hanya tambahan. Sudah selesai tentang salat gerhana dan setiap tahun insyaallah kita lakukan, maka paling bagus untuk kita terapkan ilmu-ilmu yang baru di dalam salat gerhana sehingga ilmu kita semakin menancap. Monggo. Iya. Nah, iya. Nah, gerhana sebenarnya di masa Nabi SAW terjadi berkali-kali. Tetapi yang dilakukan salat gerhana di masa Nabi hanya 1 kali. Dan itu wajar. Karena gerhana bulan itu kalau tidak diperhatikan nggak akan kelihatan. Dan gerhana bulan kalau terjadinya di malam hari, orang-orang tidak melihat karena masih pada tidur. Adapun tahun 10 Hijriah ini kenapa terlihat gerhananya? Karena gerhananya matahari dan itu total. Sehingga pagi hari yang biasanya terang ini gelap gulita seolah-olah malam hari. Seperti yang pernah kita
alami atau kita lihat dulu. Nah, maka wajar kalau salat gerhananya cuma satu kali. Bukan berarti bahwa gerhana di masa Nabi cuma sekali, ya berkali-kali. Karena itu gerhana kita yang terjadi pada saat kita ini berkali-kali itu tidak menunjukkan tanda-tanda kiamat. Karena memang gerhana itu ada jadwalnya setiap tahun. Adapun khusuf, banyaknya khusuf itu adalah tanda kiamat, maka khusuf yang dimaksud di dalam hadis tersebut bukan khusuf gerhana, tetapi khusuf yaitu terbenamnya bumi ke dalam, terbenamnya tanah ke dalam bumi. Itu juga disebut khusuf. Rasulullah mengatakan inna sa'ata la taqum, kiamat tidak akan terjadi sampai terjadinya 10 tanda. Nah, salah satu dari 10 tanda adalah salah satu khusuf, terjadinya khusuf. Khusuf di timur, khusuf di barat, dan khusuf di jazirah Arab. Nah, khusuf di sini bukan khusuf gerhana, tapi tanah ketika ambles ke bawah itu namanya khusuf. Ada seorang penceramah waktu itu ceramah salat gerhana. Kemudian dia mengatakan, ketahuilah bahwa terjadinya gerhana ini bisa menjadi termasuk tanda banyaknya gerhana termasuk tanda kiamat. Kemudian dia menyebutkan hadis ini. Nah, maka selesai salat saya datangi, Pak Ustadz, antum terjemahnya salah. Khusuf yang dimaksud Nabi bukan itu. Tapi khusuf terbenamnya bumi, silahkan lihat dalam kitab-kitab syarah. Nah, jadi beliau tampaknya belum membaca kitab syarah, tapi hanya zahirnya hadis mengatakan khusuf, dianggap khusuf itu. Padahal dalam bahasa Arab itu ada lafal mustarak yang satu kata bisa bermakna banyak, ini termasuk salah satunya. Kita lanjutkan lagi. Kitab sujudil Quran wa sunnatiha, kitab tentang sujud Al-Quran dan sunnahnya. Sujud Quran itu nama lain dari sujud tilawah. Kalau kita menyebutnya sujud tilawah, kalau Az-Zabidi menyebutnya sujudul Quran. 575 wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qara'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-najma bi Makkah fasajada fiha wa sajada man ma'ahu ghayra shaykhin akhadha kaffan min hasan aw turabin farafa'ahu ila jabhatihi wa qala yakfini hadha fara'aituhu ba'da dhalika qutila kafiran. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya sujud tilawah di luar salat, karena pada waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan Al-Quran kepada masyarakat, ada Muslim, ada kafir. Mereka mendengarkan bacaan Nabi surat An-Najm, kemudian beliau sujud tilawah. Dan hadis ini sekaligus menunjukkan bahwasanya sujud tilawah tidak harus kondisinya suci dari hadas, karena orang-orang kafir tidak punya suci sama sekali. Mereka saja kafir. Dan ini para sahabat Nabi kumpul bersama Nabi. Namanya orang kumpul, itu biasanya ada yang sudah hadas, ada yang masih suci. Sehingga ketika semuanya sujud, ini hujjah yang kuat bagi yang berpendapat bahwasanya sujud tilawah tidak harus dalam kondisi suci. Meskipun mayoritas ulama berpendapat sujud tilawah sama dengan sholat, sehingga hukum-hukum sholat berlaku. 1, harus menghadap kiblat. 2, harus menutup aurat. 3, harus suci dari hadas. Tapi sebagian kecil ulama berpendapat sujud tilawah bukanlah sholat, sehingga hukum-hukum sholat tidak berlaku. Perempuan-perempuan baca Quran dalam kondisi tidak pakai jilbab atau auratnya tidak tertutup, nah, kemudian sujud tilawah silahkan. Dan ini yang dipakai oleh guru-guru kami, yaitu sujud tilawah tidak harus suci dan tidak harus menutup aurat. Tetapi kalau untuk masalah kiblat, kata Syekh Mustafa Al-Adawi, hendaklah kita menghadap kiblat. Karena Nabi SAW sujud itu kita ketahui di dalam salat itu selalu menghadap ke arah apa? Kiblat. Tidak pernah kita ketahui Nabi SAW sujud di dalam salat tidak menghadap ke arah kiblat. Sehingga hukum asal sujud itu berarti apa? Menghadap ke arah kiblat. Tapi kalau tempatnya tidak cukup, ya tadi ya, karena bukan salat berarti boleh untuk tidak menghadap ke arah kiblat. Jadi seandainya kita lagi tadarusan keliling, tapi tempatnya sempit gitu. Kalau masing-masing menghadap ke arah kiblat nggak bisa.
Nah, maka silahkan masing-masing sujud menghadap temannya, nggak ada masalah. Karena apa? Memang ini bukan sholat. Tapi kata Syekh Mustafa, kalau memang tempatnya bisa, jangan sekali-kali sujud kecuali menghadap ke arah kiblat. Disamakan dengan sujud sholat. Kemudian hadis ini menolak pendapat yang mengatakan bahwa sujud tilawah tidak dilakukan pada surat-surat Qisarul Mufassal. Karena surat An-Najm ini adalah termasuk Qisarul Mufassal. Pendapat yang mengatakan bahwa sujud tilawah tidak dilakukan pada surat-surat Qisarul Mufassal itu adalah dalilnya hadis yang lemah di dalam Sunan Abu Daud. Kalau ini hadisnya sahih, riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Kenapa kita sujud tilawah di dalam surat An-Najm? Karena ada perintah. Fasjudu lillahi wa'budu. Itu perintah di dalam akhir surat An-Najm ayat 62. Dan sebab dari sujud tilawah ada 3. Yang pertama, perintah untuk sujud seperti pada surat An-Najm. Yang kedua, pujian bagi orang-orang yang sujud sebagaimana kalam Allah Subhanahu wa taala, wa yakhirruna lil azqan. Ini pujian pada surat Al-Isra. Yang ketiga adalah ketika ada celaan bagi orang-orang yang tidak mau sujud. Seperti pada ayat wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun, yaitu pada surat Al-Insyiqaq. Inilah 3 sebab dilakukannya sujud tilawah, yaitu perintah, pujian, dan celaan. Adapun selain itu, maka tidak disebutkan oleh para ulama sebagai sebab-sebab sujud tilawah. Karena itu diperselisihkan tentang sujud pada surat Shad yang disebutkan pada hadis berikutnya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Shad laysat min azaimis sujud wa qad ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha. Surat Shad bukan termasuk yang ditekankan untuk sujud. Nah, maka muncul perselisihan pendapat para ulama dalam hal ini. Nah, pendapat yang lebih kuat tetap disunahkan sujud karena Rasulullah melakukan sujud. Adapun kenapa tidak ditekankan? Karena tidak ada perintah, tidak ada celaan, tidak ada pujian. Hanya cerita. Cerita tentang Nabi Dawud wa kharra raki'an wa anab. Beliau tersungkur untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sujud karena tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya wa hadithuhu radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sajada bin najm wa qad taqaddama qariban min riwayat Ibnu Mas'ud wa zada fi hadhihi riwayah wa sajada ma'ahu al-muslimun wal musyrikun wal jin wal ins. Nah, pada saat sujud An-Najm itu yang ikut sujud adalah semua orang yang hadir, baik muslim maupun kafir, baik jin maupun manusia. Kata-kata baik jin maupun manusia ini diucapkan oleh perawi hadis pasti berdasarkan dari wahyu. Karena jin itu tidak tampak. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sehingga ini pasti informasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi misalnya Nabi mengatakan setelah selesai sujud, ini tadi yang sujud semua ikut, ya, jin juga ikut sujud. Nah, maka perawi hadis mengetahui dari informasi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata-kata ini al-musyrikun, orang-orang musyrik ikut sujud. Imam Bukhari mengomentari orang-orang musyrik tidak punya wudu. Maka mazhab Imam Bukhari yang zahir dari perkataan tadi, bahwasanya Imam Bukhari termasuk yang tidak mensyaratkan bersuci pada saat sujud tilawah. Karena orang-orang musyrik saja tidak dilarang oleh Nabi untuk sujud, padahal kondisi mereka tidak punya wudu sama sekali. Berikutnya wa an Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu qala qara'tu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wan najmi falam yasjud fiha. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang mendengarkan bacaan ayat sajdah melakukan sujud hanya ketika pembacanya sujud. Kalau pembacanya tidak sujud, maka pendengarnya juga tidak ikut sujud. Berikutnya wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qara'a idza as-samaa'u inshaqqat fasajada fiha faqila lahu fi dzalika faqala law lam ara an-nabi sallallahu alaihi wasallam yasjudu lam asjud. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, disyariatkannya sujud
ketika ada celaan bagi orang-orang yang tidak sujud, yaitu pada surat Al-Insyiqaq, wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Yang kedua, disyariatkannya sujud pada surat-surat Qisarul Mufassal karena ini dilakukan oleh Abu Hurairah dan dia masuk Islamnya terakhir, berarti dilakukan oleh Nabi di akhir-akhir hayat. Abu Hurairah masuk Islamnya 4 tahun sebelum wafat Nabi SAW. Maka riwayat yang mengatakan bahwa Nabi sudah tidak pernah lagi sujud tilawah untuk surat Qisarul Mufassal setelah hijrah ke Madinah, itu adalah hadis yang dhaif. Karena bertentangan dengan hadis ini yang sahih, bahwa Nabi masih sujud tilawah pada surat Insyiqaq, sementara diketahui oleh Abu Hurairah, dan ini pasti terjadinya pada saat Nabi di Madinah. Berikutnya, wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina surata fiha sajdah fayasjudu wa nasjud hatta ma yajidu ahaduna mawdi'a jabhatih. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya sujud tilawah meskipun di luar salat. Karena kasus ini yaitu semuanya sujud sampai tidak mendapati tempat untuk jidatnya, ini berarti di luar salat. Kalau di dalam salat ya semuanya pasti mendapatkan tempat untuk sujud. Dan diperselisihkan oleh para ulama apakah sujud tilawah itu pakai takbir ataukah tidak pakai takbir. Perselisihan pendapat ini muncul gara-gara hadis yang menyebutkan takbir adalah dhaif. Ada dua perawi, yang satunya sahih, yang satunya thiqah, yang satunya dhaif. Yang sahih menyebutkan, yang thiqah menyebutkan bahwa Nabi sujud, enggak ada kata-kata takbir. Yang dhaif menyebutkan Nabi takbir kemudian sujud. Karena itu muncul perselisihan pendapat para ulama. Jadi salah satu sebab ikhtilaf itu adalah sebab kedhaifan hadis. Maka yang menerima hadis tadi akan mengamalkan, yang tidak menerima hadis tadi akan menolaknya. Rawi yang thiqah bernama Ubaidullah Al-Umari. Rawi yang dhaif yang mengatakan takbir tadi bernama Abdullah Al-Umari. Jadi satunya Ubaidullah, satunya Abdullah. Abdullah ini kakaknya, Ubaidullah ini adiknya. Adiknya yang thiqah, kakaknya yang dhaif. Karena itu silahkan bebas saja. Kalau mau sujud tilawah tanpa takbir, nggak ada masalah. Dan itu sesuai dengan zahir hadis, tidak menyebutkan takbir sama sekali. Dan itu yang saya pilih. Tapi kalau mau takbir juga silahkan, karena ada pendapat ulama yang melakukannya. Kecuali sujud tilawah di dalam sholat, maka harus pakai takbir. Kenapa? Karena di dalam sholat ada qaidah, yaitu kullama nazala wa qama kabbara, kullama khafada wa rafa'a kabbara. Setiap kali turun dan naik, maka beliau dalam sholatnya selalu takbir. Tetapi kalau di luar sholat, maka silahkan tanpa takbir atau pakai takbir. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada pembahasan dan tambahan dipersilahkan. Monggo guys.